Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng gue Ocel. Dan di video kali ini gue akan bahas satu brand parfum yang menurut gue dan tim FB itu secara histori parfum ini brand itu menarik banget historinya gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran brandnya apa dan historinya seperti apa, please keep on watching. Oke, ini adalah brandnya, namanya Citizen of the World gitu. Ini salah satu brand parfum yang menurut gue underrated karena secara kayak tadi gue bilang, histori parfum ini tuh menarik banget, histori brandnya menarik banget, sama wanginya juga menarik banget dan unik gitu ya. Nah ini dia baru ngeluarin 2 wangi. Ini tuh yang namanya Pacific Coastway Highway sama Madison Avenue. Madison. Nah, jadi based on namanya aja dan kalau misalnya kalian lihat dari packagingnya pun ini sebenarnya agak menggambarkan histori atau histori dari si parfum ini gitu. Jadi parfum ini tuh memang dibuat dalam konsep traveling gitu. Makanya kalau misalnya kalian lihat di packagingnya ini tuh ada stamping apa tuh kalau kalian masuk ke negara ke satu negara, ini stamp negara tersebut. Terus udah gitu ini kayak ada stamp postnya juga, jadi basically memang traveling dan ini wangi yang diciptakan ketika si peraciknya itu datang ke tempat tersebut. Nah di sini juga ada pamphletnya. Ini sebenarnya secara brand tuh menarik sih karena dia agak beda sih sama yang lain, karena biasanya kalau parfum either dia memang cute banget atau kayak serius banget. Nah ini tuh dia agak di tengah-tengah. Terus di sini tuh ada pamphletnya, ini ada penjelasan dari setiap scentnya sama histori dari si brandnya ini. Jadi kalau misalnya di sini tuh dijelaskan adalah ini tuh mereka tuh pengennya kalian spray narasi dan juga conquer the world gitu. Jadi setiap orang kan sebenarnya punya interpretasi yang berbeda-beda ya dengan satu lokasi. Cuma inilah yang mereka ciptakan untuk menggambarkan hal-hal tersebut. Karena kalau misalnya balik lagi ke core-nya fragrance tuh memang salah satu benda atau hal yang gampang untuk trigger memori kalian ketika kalian datang ke suatu tempat. Nah kenapa 2 wangi ini yang diciptakan? Karena ini memang 2 wangi, 2 tempat yang sangat memorable untuk para pembuat dari Citizen of the World. Kalau misalnya kalian pergi ke suatu tempat dan kalian suka dengan tempatnya tuh, kalian berharap kalau si wangi ini tuh bisa kalian bawa pulang untuk kalian ingat lagi di rumah gitu. Nah makanya diciptakanlah parfum dengan konsep seperti ini. Nah yang ini Madison Avenue itu sebenarnya nama satu jalan yang terkenal di New York. Sedangkan kalau Pacific Coast Highway itu satu area di California sama ya, jadi New York, satu lagi LA. Nah ini kita akan langsung baca aja ingredientsnya. Gue akan buka dari Pacific Coast dulu. Ini tuh dari wanginya, dari namanya tuh udah kebayang sebenarnya kalau Pacific tuh pasti wanginya yang kata ya Pacific Highway itu gue ngerasa kayak wangi-wangi pantai yang segar. Sedangkan kalau Madison tuh tau gue itu emang daerah mahal di New York, jadi kayaknya wanginya tuh lebih heavy, lebih luxury juga gitu. Nah ini adalah kemasannya. Jadi kalau misalnya kalian beli dapat kayak gini, terus begitu ada say hello citizen, it's a big world out there, ready set and go gitu ya. Terus ini tuh ada cap imigrasi namanya. Nah kemasannya seperti ini, nah, kalian lihat. Si Pacific Highway ukurannya 50 mili. Nah dia botolnya super simple dan dia cukup ringan, jadi enak nih kalau dipakai atau dibawa untuk traveling. Tadi sebenarnya udah ngintip dan gue udah pernah nyium sih, si Pacific ini tuh memang wanginya lebih wangi parfum sport gitu loh. Jadi parfum cowok sebenarnya. Ini tuh enak wanginya. Jadi ini bener-bener, ini mengingat gue dengan wangi kakak gue sebenarnya waktu di SMA. Dia pernah pakai parfumnya mirip kayak gini tapi gue nggak tahu apa. Nah cuman kita langsung baca aja untuk si notesnya ya. Cuma gue baca dulu deh ini. Jadi ini tuh Pacific Coast Highway. Mereka tuh ngebayanginnya adalah parfum yang dipakai untuk adventurous vacation gitu. Makanya wanginya kan lebih yang berani, free gitu. Jadi emang lebih relaxing juga. Dan kayak gue bilang tadi ini tipikal wangi parfum pantai. Nah untuk top notes ya. Jadi segernya itu ada wangi dari orange-nya, green apple, grapefruit. Itu emang wangi-wangi buah yang seger ya, yang citrus. Kemudian di hard notes-nya ini yang cukup kecium sih menurut gue adalah si lavendernya, geraniumnya, dan cardamom. Walaupun gue sebenarnya tidak suka parfum dengan wangi geranium karena kadang-kadang tuh terlalu heady dan terlalu nusuk di hidung gue. Cuma yang di sini tuh masih aman banget. Terus di base-nya ada patchouli, ada sandalwood, dan juga ada wood ambery. Jadi woodnya itu yang bikin dia lebih soft. Jadi openingnya memang super seger.
Cuma nanti kalau dia udah dry down tuh baru kerasa wangi lembutnya gitu. Jadi kalau misalnya ini kalian tipikal cewek-cewek yang suka parfum cowok, ini kalian akan suka sih. Karena FDN-nya tuh akan lebih jadi parfum cuddly tapi yang masih fresh. Ini enak untuk projectionnya, menurut gue ini kenceng banget. Bener sih parfum cowok, dan ini enak dipakai untuk siang hari gitu. Kalau mau ngedate tuh kayaknya enak nih. Ini enak sih wanginya, bener-bener tipikal parfum cowok pada umumnya, cuman ada sedikit twist yang jarang gue temukan juga di parfum cowok. Jadi kalau misalnya gue bilang sebenarnya karena dia tadi top notesnya itu agak fresh, terus di bawahnya itu ada woody amber dan sandalwood dan juga patchouli manis. Ini tuh cocok buat semua gender tuh bisa gitu, maksudnya genderless banget. Jadi semua orang sih menurut gue akan suka ya. Nah ini sekarang kita akan move on ke, ini cowok sih pasti akan suka sih, Yaga Bobby. Benar, videografer kita suka. Jadi ini pasti kalau misalnya kalian mau kadoin ke pacar, ke suami, kadoin ini pasti nggak usah pakai mikir mereka akan suka atau tidak, karena pasti mereka akan suka. Tuh, nah sekarang kita buka yang Madison Avenue. Nah kalau ini tuh menurut gue dari experience gue mencium pertama tuh dia memang tipikal wangi yang manis gitu. Jadi wanginya manis, cuman dia tuh tetap ada wangi powdery juga. Cuman buat awal pertama kali nyium mungkin akan agak gitu. Cuman lama-lama setelah dia settle tuh lama-lama enak banget wanginya. Jadi kalau Madison Avenue again karena dia di New York, based on New York most celebrate street boutiques, makanya itu wanginya agak mahal dan emang cewek banget gitu ya. Jadi secara tipikal wanginya tuh dia pengen bikin kita kalau nyium ini tuh langsung energetik gitu loh. Jadi semangat untuk jalan-jalan, untuk mengerjakan apapun. Karena kayaknya Madison Avenue kalau saya lihat TV-TV sih itu kan daerah yang busy ya, yang banyak orang lewat semuanya gitu. Terus dari itu ya itu juga menunjukkan tipikal orang New York yang poise, yang keren, yang rapih gitu karena banyak orang kerja juga. Terus udah gitu untuk notesnya, di top notesnya dia ada raspberry, ada blackcurrant dan juga pineapple. Jadi kebalikan dari si Highway Pacific Coast, kalau dia itu banyak wangi buah yang segar, yang citrus. Kalau ini tuh banyak wangi buah yang manis gitu ya, makanya wanginya lebih ke manis, cuman bukan gourmand wanginya, bukan kayak makanan yang gourmand yang manis banget gitu, bukan. Terus di hard notesnya dia ada jasmine, dia ada orange blossom dan juga ada peony lush. Nah ini tuh yang bikin dia lumayan balance ketika masuk ke tengahnya, karena dibalancein lagi dengan wangi yang jasmine yang lebih flowery dan juga ada orange blossom yang lebih seger gitu, jadi nggak giung gitu di kepala. At the end gue suka banget sih sebenarnya. Ini wanginya gue jadi beberapa tahun lalu gue pernah ke Bali, dan di Bali itu ada workshop buat bikin parfum. Wanginya tuh kayak gini. Kalau at the end tuh wanginya kayak gini yang gue bikin. Jadi ini kalau dipakai lama kayak gue bisa suka gitu ya. Nah ini yang gue bikin sukanya adalah di bagian akhirnya, di base note-nya itu ada si vanilla beans, ada sweet notes dan juga ada si white musk gitu. Jadi emang ini 3 wangi yang gue cinta banget di dalam parfum, karena itu yang bikin nyaman, yang manis, cuman manisnya tuh nggak bikin pusing gitu. Jadi memang secara komposisi wangi dia memang lebih condong ke cewek sih menurut gue dibandingin buat cowok ya. Dan kelihatan juga sih sebenarnya dari perlabelannya gitu, ini tuh emang wangi warna-warna pink yang buat cewek. Buat siapa yang suka, kalau misalnya kalian tipikalnya suka wangi parfum yang seger atau yang agak maskulin, kayaknya kalian kurang suka. Cuman kalau misalnya kalian cenderung ke suka parfum yang wanginya floral, yang wangi agak gourmand, nah ini kalian akan suka. Dan secara wanginya itu cukup versatile sih menurut gue. Ini kalian bisa pakai buat meeting, buat hari-hari, atau buat special occasion tuh juga bisa banget. Nah jadi tadi itu sedikit review ya mengenai si Citizen of the World. Nah untuk harganya juga sangat affordable, jadi mereka tuh pas banget buat dijadiin kado. Misalkan nanti mau Valentine atau nanti ya sekarang sih bisa sih sebenarnya, pacar kalian lagi ulang tahun kalian bisa kadoin karena harganya cuma Rp149.000 saja. Dan kalau misalnya kalian beli bundle tuh setahu gue itu harganya lebih murah lagi. Terus bisa dibeli di mana? Ini bisa kalian beli di Shopee atau di Tokopedia, mereka punya official store-nya. Terus kalau misalnya kalian mau baca lebih detail lagi tentang perjalanan pembuatan parfum ini atau yang menginspirasi mereka, please ke website mereka karena di situ udah dijelasin dengan detail. Kalau menurut gue sih ini salah satu brand parfum yang wajib kalian coba atau kalian miliki, karena si story brandnya itu menarik banget, dan ini tuh kayak membawa kita juga untuk traveling ke tempat-tempat yang kita belum pernah gitu. Misalkan ke
California atau ke New York, dan kita kayak bisa dapat gambaran kira-kira kalau cewek New York tuh wanginya seperti apa sih gitu. Dan itu udah dicapsulated dengan baik di sini gitu. Satu lagi tentang kedua parfum ini, karena dia secara wanginya itu cukup strongnya nih dua-duanya, walaupun satunya citrus dan satunya manis. Manis kan memang cenderung wangi parfum yang cukup awet dipakainya. Nah cuma citrusnya dia tuh somehow menurut gue ini yang akan awet dipakai berjam-jam gitu loh. Jadi bukan yang tipikal 3 jam tuh dia hilang. Menurut gue ini bisa sampai 5-6 jam dipakainya awet. Kalau yang ini menurut gue yang Madison Avenue ini bisa up to 8 jam penggunaan tanpa kalian perlu spray ulang lagi. Jadi itulah review gue mengenai Citizen of the World. Semoga kalian suka dengan reviewnya. Kalau misalnya kalian mau baca-baca reviewnya, mungkin ini udah ada di FD Apps reviewnya Female Daily. So monggo cek ke sana buat lihat review dari teman-teman yang lain. Terus kalau misalnya pengen ada brand parfum lainnya yang pengen kita bahas secara detail, please let us know di komen bawah kira-kira parfum apa nanti kita beli atau nanti kita minta sama brandnya untuk kita review. Gitu. Jadi itu aja dari aku. Thank you guys for watching. See you guys next time. Bye.